Tuhan yang membangun gerejanya. Katakan amin. Di atas batu karang, firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal berapa tuh? Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, aku akan bangun jemaatku. Tetapi pada aslinya, aku akan membangun gereja. Yang dibangun adalah saya dan saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka bersama-sama di dalam Kejadian pasalnya yang ke-28. Kita buka dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-28. Kita mau baca ayatnya yang kita baca saja dari ayatnya yang ke-10. Mimpi Yakub di Betel. Kita mau baca firman Tuhan ini. Kejadian pasal 28 ayat 10 kita baca sampai seterusnya. Yang sudah ketemu katakan amin. Hitungan yang ketiga kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di atas di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tubuh dan menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang ketemu ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah, dan dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Tentunya ayat ini sudah sering kita bacakan, saudara. Sudah mungkin saudara sebagian mungkin menghafal ayat ini. Tetapi coba kita baca kembali di ayatnya yang ke-16. Nah, di ayat yang ke-16 berkata begini. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak
mengetahuinya. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Tempat Yakub itu tidur, tempat Yakub itu berbaring, itu adalah tanah lapang. Sama-sama bilang tanah lapang. Itu ya mungkin bukan padang gurun, saudara, karena nggak mungkin kalau padang gurun dia tidur di situ. Tapi itu adalah tanah lapang di mana di sana tidak ada bangunan. Bilang tidak ada bangunan. Tetapi padang yang lapang, mungkin hanya tumbuh-tumbuhan, mungkin ya mungkin padang rumput mungkin, atau mungkin tanah biasa aja, saudara. Ya sama seperti kalau kita lihat di tanah-tanah lapang. Kayak kemarin saya 17 Agustus main di tanah lapang gitu, tanah merah. Nah, jadi seperti tanah itu tidak ada bangunan di situ, saudara. Tapi dikatakan begini, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Nah, ada banyak orang seperti ini, saudara. Kenapa saya katakan ada banyak orang seperti ini? Karena banyak orang yang tidak sadar, sama-sama bilang tidak sadar. Tidak sadar bahwa ada Tuhan dalam kehidupannya. Katakan amin. Saya selalu ulang-ulang dan saya harap saudara tidak pernah bosan dengan hal ini, saudara. Karena ini hal yang paling dasar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa itu, saudara? Bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, ada Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi yang jadi masalah, banyak orang tidak tahu. Aku tidak mengetahuinya. Katakan amin. Ada banyak orang gak sadar bahwa ada Tuhan dalam hidupnya. Nah, saya mau katakan saudara bahwa ada kadang-kala beberapa dari kita, banyak kadang-kala kehidupan kita orang percaya, sering kali kita mengabaikan bahwa Tuhan itu sebenarnya ada bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Katakan yes. Karena kalau seandainya kita sadar, dengar baik. Kalau kita sadar, bilang kalau saya sadar. Pastinya kekristenan kita tidak akan menjadi lemah. Katakan amin. Kalau kita sadar ada Tuhan, kekristenan kita pasti tidak lemes, saudara. Hari-hari ini kenapa kekristenan lemas? Kenapa kekristenan kok kayaknya bahkan sudah menganggap rutinitas. Janji Tuhan kita jadi pemenang. Nyanyi lebih dari pemenang. Bahkan kita lebih dari pemenang, kata firman Tuhan. Bukan hanya sekedar pemenang, saudara. Kemarin ada acara pagi, kami ada undangan di Panorama Bali untuk menghadiri ibadah 7 bulanan. Buru-buru mau pulang karena sudah ditelepon oleh pengurus desa Kecamatan Ciseeng, desa Ciseeng khususnya. Kita bersyukur hanya satu-satunya pendeta yang ikut 17 Agustus, saudara. Bahkan ditungguin, saudara. Saya sampai bilang sama anak saya, itu kayak artis aja. Karena saya baru parkir motor, baru parkir, orang udah pada lihat, Bapak pendeta datang. Saya bilang, wah, puji Tuhan, pendeta. Seharusnya demikian kita dinanti-nantikan. Kan kita firman Tuhan bilang kan, kita dinantikan oleh seluruh makhluk. Katakan yes. Jadi saya bilang sama anak saya bilang, tuh, orang cari pendeta. Kita bersyukur, saudara. Ya, ini di luar dari konteks, tapi sebenarnya salah satu supaya banyak kadang-kala kita temukan kenapa banyak gereja-gereja kemudian mengalami resolusi, kenapa banyak gereja menghadapi persekusi. Sebenarnya ya walaupun memang kadang-kala hal yang dialami yang memang seperti itu, ya karena
ada tanda kutipnya kita minoritas, tetapi banyak juga, ini saya mesti jujur katakan saudara, banyak gereja sudah menjadi eksklusif. Serius saudara. Saudara percaya tidak percaya, tapi benar kenyataannya. Gereja hari-hari ini menarik diri. Sudah terlalu eksklusif. Bilang kiri kanan, jangan terlalu eksklusif. Gereja kadang-kadang lah, kita dinantikan oleh seluruh makhluk, kata firman Tuhan, Roma 8 ayat 19. Kita dinantikan sebab, coba tampilkan itu atau saudara baca supaya saya nggak ngomong kayak kucing dalam karung saudara. Roma 8 ayatnya yang ke-19 berkata apa di sana? Sebab dengan sangat rindu, bilang sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Katakan yes. Anak-anak Allah yang mana? Kemarin saya sudah jelaskan. Anak-anak Allah yang mana? Huios, anak-anak Allah yang dewasa. Katakan yes. Nah ini lanjut saudara, kesaksian saya. Jadi saya mau ceritakan begini saudara, bahwa gereja tidak boleh eksklusif saudara. Katakan amin. Ada, saya pernah dengar ada hamba Tuhan berkata, wah gereja harus eksklusif tuh. Saya nggak tahu pemahaman eksklusifnya seperti apa, tapi pada praktik dan kenyataannya banyak gereja menarik diri dari dunia. Padahal kita, saya dan saudara diutus kepada dunia. Katakan yes. Kita diutus ke dunia saudara. Ada yang berkata kita ambasador. Apa ambasador? Bukan mall ya. Kalau saya bilang ambasador jangan saudara pikir mall. Ambasador duta. Dan kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Amin. Karena anak kita adalah anak-anak, bukan cuma duta besar kita. Kita ini anak-anak Allah yang dinantikan seluruh makhluk, di mana kita mau, Allah mau menyatakan saya dan saudara kepada dunia. Katakan amin. Jadi kalau saya jujur saudara, memang kadang-kala ya seharusnya memang ketika kita bagian dari minoritas, ya jangan mengkungkung diri, bersembunyi dalam goa saudara. Kita harus keluar. Sama-sama bilang saya harus keluar. Jadi jelas saudara, kita harus keluar. Jangan kita bersembunyi. Karena orang tidak, justru dengan keberadaan kita di sana kita jadi berkah. Yang penting jangan kau bergaul dengan dunia, kau jadi dunia. Katakan amin. Kau bergaul, saya supaya terasa akrab dan ini kita ikut bapak-bapak. Mereka lagi main judi, kita ikut juga main judi. Pasang. Bukan saudara, nggak seperti itu. Yang sebelah aja nyanyinya judi haram, masa kita nggak tahu. Jadi harusnya kehidupan kita lebih daripada itu. Katakan amin. Haleluya. Jadi gereja jangan. Saya bersyukur saudara, ini mulai dari tahun 2000 tempat ibadah kita di tempat ini ya kurang lebih 2011 lah hitungannya. Tetapi keberadaan kita dari tahun 2002 ada di Ciseeng. Dan bersyukur saudara, dari tahun demi tahun kita selalu kenal dengan pemerintahan yang ada. Dan bersyukur, saya saudara, bersyukur karena Tuhan berikan hikmat untuk bisa bergaul dengan banyak orang, berbaur dengan banyak orang, baik dengan pemerintahan. Kadang-kadang saudara, saya kalau rapat di pemerintahan, cuma saya sendiri yang pakai jas. Aduh, yang lain semuanya putih semua.
Saya rencana mau beli jas putih aja saudara, supaya biar agak mirip-mirip dikit saudara kalau ada rapat di desa atau kalau seandainya dipanggil, diundang. Karena kepala desa pun sering berkata begini, wah jadi saya ya udah minoritas sendirian lagi. Bayangkan di tengah-tengah 50 orang, 100 orang, bapak pendetanya sendiri. Saya kadang-kadang sengaja datang. Kalau nggak yang pertama, kalau seandainya ini saya biasanya datang paling pertama, dan saya biasanya duduk paling belakang. Sengaja saya supaya udah sendirian kan duduk paling belakang. Semua kan orang pinginnya di depan. Tapi gitu, kadang-kadang Pak Kepala Desa kata lihat saya sendirian di belakang, pakai jas sendirian. Ada Pak Pendeta, ayo maju di depan. Jadi saya sengaja duduk di belakang, saya dibilang maju ke depan. saya duduk di depan saudara, bareng-bareng dengan Kepala Desa, dinas, bahkan sekretaris desa. Dan akhirnya ya puji Tuhan dikenal. Anak saya kemarin sampai bilang, ayah, waduh, kita udah kayak dinanti-nantikan. Saya bilang, iya, kita udah dipanggil. Jadi saya masih baru mau parkir motor udah dipanggil. Waduh, ada Pak Pendeta datang ke sini. Dan puji Tuhan, saya dapat juara 2. Ikut lomba saya dapat juara 2. Anak saya bertiga, juara 1, juara 2, juara 3. Jadi bukan hanya sekedar hadir, tapi kami benar-benar ikut lomba. Jadi dapat juara saudara. Juara 1, juara 2. Ya mungkin hadiahnya nggak seberapa saudara. Tetapi ketika mereka bilang, wah diborong ini, oh iya dong. Saya bilang, iya. Karena kita mau jadi contoh, jadi teladan. Ya, apakah mereka mengalah saya juga nggak ngerti. Yang penting saya sungguh-sungguh. Saya lomba dengan serius saudara. Yang penting pulang bawa hadiah. Nah saya bersyukur saudara. Dan akhirnya ya memang ada beberapa yang kemudian ketika duduk bersama-sama lalu bertanya-tanya, Pak Pendeta, yang mana ya gerejanya? Gimana? Ada. Kan saya bilang, waduh. Tapi saya percaya ketika kita berbaur saudara, karena jangan sampai seperti tadi saya katakan bahwa kita seperti dalam gua saudara, orang nggak kenal kita. Kekristenan harus dikenal banyak orang. Justru lewat kehidupan saya dan saudara, kita jadi berkat, jadi terang bagi banyak orang di luar sana. Amin. Lewat tutur kata kita, orang saudara ngomong dengan saya, mereka yang jaga-jaga omongan, oh jangan sampai salah nih ngomong Pak Pendeta ini. Dan saya nggak segan-segan untuk, nggak ada istilahnya kalau seandainya salah istilahnya kemudian ya nggak apa-apa lah, kita kan enggak. Saya bilang nggak boleh, walaupun saya cuma bilang sederhana, jangan, tidak boleh. Oh iya siap. Nah kan kita kan sama, rohaniawan juga kan, tinggal ditambahin alim ulama pendeta gitu kan. Jadi sebenarnya gitu aja, tinggal ditambahin. Dan kita bersyukur saudara, ya COVID saudara, waktu COVID di sini anak-anak dari apa sih biasanya kalau Karang Taruna, mereka yang bersihin, mereka yang semprot-semprot. Pendeta, ini musik disemprot, saya bilang boleh, tapi mesti dilahap. Kalau ini jangan, mixer jangan, korslet saya bilang. Apalagi disemprot pakai disinfektan saudara. Mereka yang bersih-bersih. Saya videoin, saya taruh di grup. Ini anak-anak Karang Taruna bersihin saudara. Dan luar biasa, kita cukup baik pergaulannya dengan warga-warga sekitar. Dan Tuhan Yesus memberkati lah. Saya berdoa biar supaya jemaat-jemaat juga dimanapun saudara ditempatkan, saudara jangan eksklusif saudara. Tadi saya mau melanjutkan, banyak kadang-kadang gereja atau rumah doa mengalami persekusi, mengalami resolusi, banyak karena pendetanya saudara atau jemaat-jemaatnya tidak mau bergaul, tidak mau bersosialisasi saudara, sehingga orang nggak kenal saudara. Saya berusaha agar supaya saya bisa mengenal banyak orang saudara.
Kadang-kala saya sama ibu gembala, ketika lagi di jalan orang lihat kami, mereka angkat tangan, "Woi, Pak Pendeta." Saya bukti balik. Kadang-kala kami tanya, siapa itu tadi ya? Tapi kalau kita minimal kita dicari lah orang, dikenal orang, saudara. Saya percaya kehidupan kita sudah membawa dampak bagi banyak orang. Katakan amin. Mungkin kita nggak bisa bagi-bagi sembako, mungkin kita nggak bisa, tapi lewat kehidupan kita jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Lewat tutur kata kita, orang melihat kita enak, saudara. Saya bersyukur dulu di sini sempat ada anak-anak, Sri salah satunya, yang termasuk anak-anak yang pernah dididik di pastori. Dulu ada kurang lebih berapa orang, saudara? 7 orang, 5 sampai 7 orang. Dan ketika mereka berangkat sekolah, kita melatih mereka, semua orang yang di jalan tolong disapa, selamat pagi. Dan maaf saudara, ini saya berani katakan saudara, semua yang mereka lakukan itu ketika kami bertemu dengan orang-orang itu di jalan. Kadang-kala saya ketemu dengan tukang potong, saya potong rambut saudara bukan di mall saudara, tuh di perapatan Ciseeng saya potong rambut. Walaupun kadang-kala jelek juga saudara, dalam kala kan rambutnya nggak bagus-bagus amat. Tapi karena saya mau bergaul dengan mereka saudara, dan mereka selalu, saya ingat selalu setiap perkataan mereka. Karena anak-anak ini kan sudah lulus semua. Mereka selalu bilang begini, "Om, kok anak-anaknya udah nggak kelihatan?" Saya bilang, "Kan udah lulus." Saya bilang, "Bang, kenapa nyari-nyari nanya?" "Iya, soalnya kalau anak-anak," mereka bilang ini rumah panti kan, "kalau anak-anak dari panti itu anaknya sopan-sopan. Wah, kalau anak-anak Ciseeng sini mah lewat-lewat aja. Kalau anak-anak itu kita udah kenal tuh anak-anaknya. Kalau pasti lewat pasti mereka menyapa. Selamat pagi Pak, selamat pagi Om." Saya bilang kehidupan kita harus jadi berkat saudara. Amin. Mungkin hanya sapaan. Saya selalu melatih anak-anak saya, Cika, Alika, pulang sekolah. Kadang-kadang mereka suka tanya di motor, "Ayah, kok ayah dikit-dikit ketemu orang?" "Pak, Bu," saya bilang, "Iya, masa kita lewat-lewat aja?" "Ya sabar." Akhirnya saya setiap kali lewat kalau ke sekolah anak saya saudara, orang jadi hafal. Saya nggak bilang Pak, Bu, mereka yang Pak. Mereka yang bilang saya duluan saudara. Walaupun saya nggak tahu namanya, saya nggak kenal, tapi mereka tiap hari lewat situ saudara. Saya rindu saudara agar supaya kehidupan kita dinantikan oleh banyak orang. Satu waktu, ada waktu untuk berbicara tentang Yesus Kristus, saya percaya mereka akan tertarik tentang Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat Yesus dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin. Bagaimana orang mau percaya Yesus? Orang percaya Yesus kalau engkau nunggu mereka datang ke gereja, nggak bakalan datang. Tetanggamu, kau mau tunggu dia jadi orang percaya, tapi kau tunggu dia mesti masuk gereja dulu, nggak bakal kejadian. Yang ada keluaran. Nah, bagaimana caranya? Hidupmu harus serupa dengan Yesus, sehingga orang melihat hidupmu. Wow, mereka melihat Yesus ada dalam hidupmu. Amin. Dan mereka mau percaya kepada Yesus. Saya nggak lihat Bu Yuni kok udah berapa minggu Bu Yuni nggak. Kemarin ada karena ibadah ini tidak hadir. Ada beberapa jemaat kita kesaksian, bahkan waktu saya lagi besuk, saudara ada beberapa, ini ada Mak Mulyati lagi besuk, Mak, orang-orang mereka bukan orang Kristen, tapi mereka tahu saya itu gembalanya Mak. Mereka datang, saya pikir mau datang minta duit. Saya udah siap-siap, saya udah mikir, di otak saya udah mikir, mau minta duit, ini kali jangan-jangannya kasih. Kami memang orang susah, tapi enggak saudara. Kadang-kadang kita yang susu. Tapi dia datang, Mak nggak ada. Mak soalnya kasih kunci ke saya, rumah Mak dia percayakan kepada saya. Saudara cari gembala di mana? Dikasih rumah loh saya. Saya dipercayakan Mak 2 minggu mau karena mau operasi mata. Mak bilang, "Pak Gembala, ini kunci rumah saya, kasih di sini ya." Saya pikir cuma titip di sini.
Ternyata dia kasih tugas gembala. Pak Gembala tolong liatin ya rumah saya. Gembala jadi penjaga rumah, penjaga jiwa, macam-macam nih gembala. Jadi saya istri, karena ibu gembala sakit, jadi saya ajak Alika, Clay. Jadi kita pergi ke rumah Mak buat liatin Mak, karena Mak bilang kadang-kadang bocor rumahnya itu. Jadi mesti pergi dilihatin. Nah waktu saya pergi, tetangganya datang saudara, tetangganya. Saya pikir mau minta duit, ya memang karena orang susah saudara. Tapi enggak, ternyata dia bilang, oh Mak nggak ada. Saya bilang, oh iya, justru karena Mak nggak ada, saya goyang gini kuncinya, Mak kasih saya kunci supaya saya mau lihat rumah. Jadi dipikir jadi saya tukang pencuri lagi saudara. Nggak lucu kan kalau saya digeruduk masa. Wah, pas masuk di polisi laporan pendeta masuk rumah membobol rumah, wah kacau saudara. Jadi saya dikasih kunci untuk ngecek rumah. Saya bilang, oh iya, ada kali 10 menit saya lihat di dalam, oh aman, nggak ada yang bocor, genteng aman, pokoknya semua aman. Nah, pas saya mau pulang dia keluar, kemudian dia berkata, Om pendeta ya? Saya bilang, oh iya, saya gembalanya Mak Mulyati. Oh iya, Om, saya lagi susah Om. Wah, saya bilang, wah, keluar duit. Susah dulu dikata-kata pikiran. Tapi dia bilang, Om, boleh nggak doain saya? Orang dulu kan, boleh nggak doain saya? Saya bilang, oh boleh. Sebelum saya berdoa, dia bilang begini, ada suatu kalimat yang membuat saya antara mau terhening, geli, dan kemudian pokoknya nano-nano perasaan saya. Dia bilang gini, Om, apa kalimat hafalannya Om? Aduh, kalimat hafalannya. Aduh, saya bilang nggak ada kalimat hafalannya. Saya yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang saya percayai. Dia sanggup bukan hanya menyembuhkan sakit, bahkan memberkati kehidupan. Terserah Om deh, terserah kalimatnya apa. Disuruh terserah, ya saya hajar aja. Kita nggak perlu kita kalau kehidupan kita sudah serupa dengan Yesus Kristus, orang akan cari. Amin. Sehingga ada istilah apa yang saya selalu bilang, L4. Bukan L4. Nggak ada lu, nggak rame. Gitu. Tapi kalau seandainya kehidupan saudara nggak jadi berkat, itu L4. Lu lagi. Lu lagi. Aduh. Jangan sampai kehidupan kita lu lagi saudara. Tapi nggak ada lu, nggak rame, oi. Wah, itu hidup saudara berarti sudah berdampak bagi orang. Katakan amin. Saya nggak masuk nih firman saudara. Nah, ayatnya yang ke-16 sekali lagi saya bacakan buat kita semua saudara. Firman Tuhan berkata, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Nah, tadi saya katakan bahwa banyak kali di antara kita tidak sadar bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kenapa kehidupan kekristenan kita menjadi lemah, tidak berdaya, karena nggak sadar bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah, kemudian dikatakan sesungguhnya Tuhan itu sudah ada di tempat itu, tetapi aku tidak tahu. Sebelum aku ada di situ, Tuhan sudah ada di situ. Katakan yes. Jadi sebelumnya aku ada di situ, saudara, Tuhan sudah ada di situ, tetapi Dia tidak tahu, saudara. Dan saya mau katakan, orang Kristen yang tidak tahu bahwa Tuhan ada di situ, Tuhan ada bersama-sama dengan dia, efeknya orang yang tidak tahu hidupnya itu melenceng kemana-mana. Makanya engkau harus bangun kesadaran, sadari bahwa ada Tuhan. Katakan amin. Ayat yang ke-17. Perhatikan ayat yang ke-17.
dahsyatnya tempat ini adalah, iya, ayat 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Wow, katakan amin. Alangkah dahsyat tempat ini. Kenapa tempat itu dikatakan dahsyat? Tempat itu dikatakan dahsyat karena ada Tuhan di situ. Katakan amin. Tempat yang ada Tuhan pasti dahsyat, saudara. Mengapa tempat kita berada nggak menjadi dahsyat? Karena tidak ada kehadiran Tuhan di sana. Saya rindu agar supaya dimanapun saudara berada, alangkah dahsyat dimanapun kita berada. Alangkah dahsyatnya. Kenapa? Karena kehidupanmu menghadirkan Tuhan. Haleluya. Kenapa tidak pernah jadi kedahsyatan? Karena kehidupan kita nggak pernah menghadirkan Tuhan. Tempat itu biasa, saudara. Tempat itu tempat yang natural. Padang, ladang, apa saudara? Yang tanah kosong. Benar, saudara? Tidak ada bangunan di sana. Sama-sama katakan tidak ada bangunan. Tetapi tempat yang natural menjadi tempat yang spiritual karena ada Tuhan di sana. Haleluya. 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 Alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain rumah Allah. Ini tidak lain dari rumah Allah. Saudara, saya mau katakan rumah Allah di sini dengan baik. Tidak berbicara tentang gedung. Sama-sama katakan, rumah ini tidak berbicara tentang gedung. Jadi rumah Allah bukan berbicara tentang gedung. Karena ada begitu banyak gedung. Ada begitu banyak gedung-gedung yang mengklaim bahwa mereka ada rumah Allah, tetapi bukan rumah Allah. Sekali lagi, ada banyak gedung-gedung mewah-mewah yang mengklaim itu adalah rumah Allah, tetapi itu bukan rumah Allah. Kenapa saya berani berkata begini? Dalam Matius pasal 4 itu, Yesus pernah berkata begini. Coba robohkan apa namanya? Yesus bilang, robohkan rumah baik Allah ini dan aku akan membangunnya. Makanya tadi saya nyanyi lagu bangun rumah Allah. Nah, orang Yahudi berkata bahwa bait Allah itu adalah rumah Allah. Tetapi Yesus bilang bahwa itu sudah bukan menjadi rumah Allah. Kenapa? Karena bangunan itu sudah tidak lagi berfungsi dengan benar. Sudah tidak berfungsi sebagai bait Allah, sebagai rumah Tuhan, rumah Allah, tetapi menjadi tempat transaksi. Sama-sama bilang tempat transaksi. Tempat berjual beli. Ada banyak sekali gedung-gedung gereja sekarang menjadi tempat transaksi. Oi, dengar baik, saudara. Jangan sampai kita ada di gereja itu, saudara. Amin. Secara lahiriah kita lihat bahwa banyak rumah itu secara ini beraktivitas rohani, ada kegiatan rohani di sana. Tetapi itu bukan menjadi rumah Allah. Apakah bait Allah ada aktivitas rohani di sana? Ada. Buktinya apa, saudara? Ada imam di sana, benar? Bukankah ada imam di sana? Ada pelayan-pelayan Tuhan di sana, benar? Ada persembahan di sana, benar? Semua yang berhubungan dengan aktivitas rohani ada di sana.
tetapi Tuhan tidak ada di sana. Makanya saya bilang saudara, kita harus mencari rumah Allah yang sebenarnya, di mana di sana bukan hanya ada aktivitas rohani, bukan hanya ada kegiatan-kegiatan secara rohani, tetapi lebih daripada itu ada Tuhan di sana. Maksudnya ada Tuhan di mana suara Tuhan diperdengarkan di sana. Karena hari-hari ini banyak gereja ibadat tetapi sudah tidak ada suara Tuhan di sana. Yang ada apa? Filsafat. Tadi saya nyanyi. Bukan filsafat atau hikmat manusia, tiada dasar lain. Hanya Yesus yang menjadi dasar kita. Rumah Allah akan disebut rumah Allah ketika spoken of word. Voice of God ada di sana, suara Tuhan ada di sana. Di mana suara Tuhan, kalau dia ada di sana, dia akan mengklinsik kehidupan kita. Dia akan mentransformasi hidup saudara. Katakan amin. Ada banyak orang datang di rumah Allah, tapi hidupnya pulang stres, datang stres, pulang makin stres. Datang depresi, pulang makin depresi. Bahkan yang lebih celaka, datang baik-baik saja, pulangnya stres. Itu lebih bahaya saudara. Tinggalkan rumah Allah yang seperti itu saudara. Amin. Makanya rumah Allah harus ada kehadiran Allah di sana. Nah, firman Tuhan berkata bahwa Yesus berkata, rubuhkan bait Allah ini. Karena apa? Karena bait Allah ini sudah tidak berfungsi sebagai rumah Allah. Kenapa? Karena sudah menjadi tempat transaksi, saudara. Jangan jadikan rumah Allah sebagai tempat transaksi. Jangan jadikan rumah Allah, saudara, sebagai tempat saudara untuk berjual beli di sana. Ada teman saya berkata begini, saudara. Dia bilang ini, wah kita kayaknya ada di kebenaran ini berat. Saya bilang kenapa? Kenapa jadi berat? Ya karena gereja kita bukan tempat untuk bertransaksi lagi. Saya bilang memang gereja bukan tempat bertransaksi, saudara. Bukan tempat kita mencari uang. Karena banyak sekarang gereja-gereja Tuhan menjadi tempat mencari uang. Saudara mau tersinggung, tapi saya katakan ini dengan benar, saudara. Supaya kehidupan kita jangan sampai kita tersesat, saudara. Ada banyak gereja-gereja sekarang yang menjadi tempat hamba Tuhannya, pelayan-pelayannya mencari uang di situ, saudara. Sehingga tiap bulan dapatkan PK ataupun gaji, saudara. Saya bersyukur, saudara, pemain-pemain musik kita di gereja kita, baik pemain keyboard, pemain bass, drum, multimedia, nggak ada yang digaji, saudara. Mereka melayani dari hati. Amin. Karena kalau nggak melayani dari hati pasti stres. Karena nggak dapat gaji di sini, saudara. Khotbah juga nggak dapat gaji, saudara. Yang khotbah juga nggak dapat gaji. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, saudara. Saya percaya, saudara, semakin saudara memberikan hidup untuk Tuhan di sorga. Katakan amin. Jadi ada operasional sorgawi di sana. Dan kita percaya bahwa kalau seandainya ada operasional sorgawi di sana, maka di situ ada kedahsyatan Tuhan yang terjadi. Amin. Ada sesuatu yang dahsyat yang akan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Jadi ini tidak berbicara secara natural, melainkan ini
spiritual. Sama-sama katakan spiritual. Dan saya mau katakan gedung ini saudara, gedung yang kita ada, kita beribadah, tempat ini, kalau saudara gedung ini tidak ada aktivitas rohani, maka ini tidak ada operasional secara sorgawi, maka ini bukan rumah Allah. Amin. Haleluya. Jadi ingat, bukan kegiatannya. Sama-sama katakan 2, 3. Bukan kegiatannya saudara. Katakan yes. Saudara boleh beraktivitas, saudara boleh berkegiatan, tetapi kalau tidak ada yang spiritual, yang dari sorga, maka kegiatan saudara natural, bukan spiritual. Makanya kita harus hadirkan yang spiritual itu. Katakan yes. Kalau di sini saudara tidak ada aktivitas ilahi, yang ada hanya aktivitas yang berkegiatan rohani, nah ini bedakan saudara. Yang hanya kegiatan-kegiatan rohani, makanya saya hari-hari ini saudara, saya dari gembala. Ya memang kadang-kadang kita tidak bisa menghindari kegiatan-kegiatan rohani, tapi kami berusaha semaksimal mungkin agar supaya yang natural itu kami rubah menjadi spiritual. Makanya betapa sayang saudara, kalau saudara ibadah. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan ada salah satu kenalan saya, dia jemaat simpatisan di sini juga, tapi dia terdaftar di gereja lain. Dia berkata begini, aduh pastor, dia suka manggil saya pastor. Saya tuh ibadah sekarang di gereja saya tuh kering. Saya bilang, kok kering? Ya maaf ya saudara, ya mungkin karena gereja ortodok lama, jadi masih pakai cara yang lama. Walaupun sebenarnya dia dibesarkan dengan gaya seperti itu, tetapi ketika dia ada di tempat ini, dia merasakan suatu atmosfer yang berbeda. Dan dia berkata, mau keluar, ya nggak bisa, ya karena kadang-kadang orang itu nggak mau keluar karena ada jabatan, karena ada sesuatu. Saya bilang itu tidak kekal, saudara. Itu tidak akan berguna, saudara. Buat apa bertahan di tempat yang engkau tidak tahu untuk apa kamu di situ? Nah, tujuan kita bergereja, saudara, kita beribadah. Kalau kita nggak ngerti tujuannya, buat apa, saudara? Tapi kalau saudara mengerti apa yang menjadi destiny Tuhan dalam hidup saudara, di mana saudara mendengarkan suara Tuhan, wow, dahsyat kehidupan kita, saudara. Karena kalau saudara beribadah tanpa mengetahui apa yang menjadi tujuan saudara, kasihan saudara kehidupan. Yang ada akhirnya buang-buang waktu. Dan saya katakan, ibadah yang tidak mengerti tujuannya, maka akan hanya buang waktu. Makanya pastikan hari ini saudara tidak buang waktu di sini. Katakan amin. Bilang kiri kanan, pastikan hari ini kamu nggak buang waktu di sini. Makanya engkau harus tangkap suara Tuhan. Katakan yes. Tangkap suara Tuhan. Nah, Yakub diberitahu dalam mimpi, saudara, dari ayat 10 di situ, saudara, bahwa di situ ada operasional secara rohani, ada aktivitas rohani, ada tangga yang terhubung ke sorga, yang ujungnya sampai ke langit. Dan kemudian apa? Di ayat 12 ada malaikat yang naik turun di sana. Artinya apa, saudara? Ada di bumi, yang ada di bumi itu terhubung dengan yang di sorga. Amin. Makanya saya selalu bilang tiap hari Minggu, ayo siap connect, terhubung. Amin. Terhubung di mana? Di rumah Allah. Supaya apa? Kalau terhubung dengan sorga juga. Haleluya. Makanya engkau harus terhubung. Percuma engkau beribadah, tetapi hidupmu tidak terhubung dengan sorga. Maka yang ada, tadi saya katakan, buang-buang waktu. Biarlah kehidupan kita tidak buang-buang waktu. Amin.
Makanya saudara, orang yang buang waktu, akhirnya kehidupannya selalu hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena nggak pernah terhubung di rumah Allah. Takut setan. Dengar baik saya mau katakan. Dengar, ini saya katakan dengan serius saudara. Jangan saudara takut dengan setan. Katakan, saya tidak boleh takut dengan setan. Benar. Hari apa saya khotbah? Hari Jumat saya bilang, benar memang setan. Yesus aja dicobai. Setan berkata, kalau kau sujud menyembah, berikan semuanya. Ya karena memang setan diberikan, tetapi ingat, hanya kita yang percaya kepada nama Yesus itu saudara, maka kuasa setan itu sudah tidak berlaku atas hidup kita. Amin. Kita sudah diputuskan kuasa setan, sehingga setan tidak berkuasa lagi. Kuasa itu ketika kita percaya Yesus, kuasa itu, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, kuasa itu sudah dikembalikan kepada saya. Tapi yang jadi masalah itu yang saya khotbah, saudara nggak bangun kesadaran, saudara nggak percaya, makanya saudara lemas, makanya saudara takut. Setan itu, Alkitab dalam kitab Wahyu dikatakan hanya sepertiga yang jatuh ke bumi, yang memberontak, hanya sepertiga. Tetapi ada 2/3 malaikat yang masih setia saudara kepada Tuhan, dan mereka diberikan bagi saya dan saudara untuk menolong kita saudara. Katakan amin. Saudara percaya saudara akan kehadiran malaikat? Amin. Walaupun kita nggak lihat, tapi malaikat itu ada saudara. Banyak saudara kadang-kadang berpikir bahwa tujuan kita, saya selalu berkata gini, Allah menjadikan kita to rule and to reign, berkuasa dan memerintah. Yang jadi pertanyaan, kalau dalam kerajaan Allah, ke siapa yang kita mau perintah? Kalau semua kita jadi raja-raja, ayo. Kan kita kan selalu nih, Yesus Kristus dia adalah Tuhan dan Raja. Ini kadang-kadang kalimat ini saudara suka ngomong tapi saudara nggak ngerti. Raja di atas segala raja. Yesus di ayat ini tidak berbicara tentang Raja Daud, Raja Salomo, Raja bukan. Tapi saya dan saudara adalah raja-rajanya. Katakan yes. Ini kita cuma kadang-kadang King of King, tapi kita nggak tahu yang raja-rajanya itu siapa. Siapa yang tidak tahu? Saya yakin saudara baru tahu hari ini. Saya pastikan saudara baru tahu hari ini bahwa saudara raja. Kalau untuk perempuan engkau ya ratu kau. Yang bapak-bapak bilang istrimu kamu ratu saya. Ibu-ibu bilang bapak kamu raja. Anak-anak calon raja. Kita semua ini raja-raja yang dijadikan Allah dalam kerajaan Allah. Makanya saudara, kalau saudara ngerti ini kebenaran ini, saudara hidup pasti hidup saudara bergelora. Amin. Mengapa saudara nggak berkobar? Karena kau pikir kau pengemis terus. Kita aja bilang saya raja. Makanya Tuhan berkata, Dia Yesus raja di atas segala raja. Nah kita lah calon-calon rajanya. Makanya kalau kau hari-hari ini masih mental pengemis, bukan raja. Makanya kau harus ditransformasi di rumah Allah lewat firman Allah. Amin. Saya pastikan saudara nggak dengar ini tempat lain. Di sini saudara dengar. Katakan yes. Saudara itu raja. Makanya kalau kita raja, kan tadi saya mau masuk di sini nggak masuk nih. Siapa yang kita mau perintah dong? Para malaikat. Amin. Kita ini dijadikan serupa dan segambar dengan Yesus. Amin. Bahkan Yesus berkata, Dia adalah yang sulung dan kita adalah saudara-saudaranya. Katakan amin. Nah artinya saudara, malaikat itu tidak pernah dijadikan dengan tangan Allah. Nggak ada malaikat dibentuk dengan tangannya. Kemudian ya sama seperti penciptaan Adam, Allah menggembusi. Mengapa Adam itu, saya selalu berkata, ini orang kadang-kadang mesti diingatkan lagi. Kenapa Adam itu jadi berharga sehingga Allah harus menebusnya?
Kenapa? Karena dalam diri Adam ada sesuatu yang dari Allah. Roh Allah ada di dalamnya. Allah mengembuskan. Makanya ada roh Allah. Tetapi roh Allah itu kemudian mendem karena dosa kan. Makanya harus roh Kristus yang menggantikan Adam yang terakhir. Yang harus kita terima. Katakan amin. Saya ini mau pelan-pelan ini. Saya udah berusaha pelan-pelan ini. Kalau saudara nggak ngerti keterlaluan saudara. Capek saudara saya di sini saudara. Saya ingin supaya saudara benar-benar mengerti, memahami. Wah, kalau malaikat kun fayakun jadi, ya istilahnya gitu kan. Kun fayakun jadi, malaikat nggak ada Allah bentuk-bentuk. Oh, kalau Gabriel tuh mesti begini. Kalau Mikael, ya di Alkitab cuma dibilang Gabriel, Mikael. Tapi kalau bapak-bapak saudara baca-baca, apalagi kalau Katolik tuh banyak tuh. Malaikat Rafael, siapa lagi tuh? Siapa lagi? Lupita? Yosef. Ada malaikat nama Yosef tuh. saya cuma tahu 2, saudara. Soalnya kita cuma tulis 2. Tapi kalau di Katolik tuh ada Rafael, Ariel. Terus ada siapa lagi? Pokoknya banyak malaikat. Entah namanya siapa, saya nggak peduli dengan namanya. Tetapi mereka tetap itu adalah pembantu kita. Amin. Jadi malaikat itu tujuannya membantu saya dan saudara. Haleluya. Jadi sebenarnya kita nggak kekurangan. Bilang saya nggak pernah kekurangan apapun. Kenapa? Di dalam diri kita ada roh Allah. Amin. Di luar ada malaikat yang menopang kita. Makanya walaupun kita nggak bisa melihat secara natural, tetapi secara spiritual mereka ada. Katakan amin. Ada hamba Tuhan yang berkhotbah. Dia bilang, wah, kalau malaikat kadang-kadang mungkin kita mau mengalami sesuatu hal apa gitu, tiba-tiba ya kayak terselamatkan gitu aja. Itu bukan kadang-kala, itu pekerjaan malaikat Tuhan yang menolong saya dan saudara. Katakan amin. Makanya kalau saudara berdoa sekarang, saya selalu berdoa, kalau berdoa jangan bikin Tuhan Yesus yang jadi satpam saudara. Tuhan jaga dan lindungi saudara, keterlaluan saudara. Serius, saudara nggak tahu diri saudara. Tuhan perintahkan malaikatmu untuk menjaga saya. Jangan kau suruh Yesus yang jaga-jaga kita. Hari ini mulai berubah doa. Amin. Di gereja lain saudara nggak diajar berdoa. Di sini saudara berdoa pun saudara diajari. Amin. Saudara itu nggak salah kadang-kala kita, ya memang latahnya kita kan kadang-kala begitu. Tapi itu pola lama. Harus kita rubah. Masa Yesus yang usung jaga rumahmu? Keterlaluan hidup saudara. Dia sudah menebus hidup saudara. Dia sudah berkorban bagi saudara di Golgota. Saudara masih bikin dia jadi tukang jaga rumah. Keterlaluan itu. Saudara mau jalan, suruh malaikat yang menyertai saudara. Saya bilang kita nggak kekurangan power saudara. Amin. Ada mau nikah. Di luar ada mau nikah. Di dalam juga kita ada sesuatu yang dahsyat saudara. Jadi kita nggak perlu. Makanya kalau kehidupanmu biasa-biasa nggak dahsyat, nggak ada kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Makanya jangan ngaku-ngaku orang Kristen. Kalau saudara hidupmu hari ini masih membleng, masih pecundang, bukan pemenang. Jangan ngaku-ngaku deh. Aku anak raja strek. Jangan ngaku-ngaku anak raja deh. Malu-maluin anak raja tuh bilang model kayak begini. Tuhan Yesus juga agak sedikit. Ya sama seperti saya kalau lihat anak saya bikin satu kesalahan, saya kadang-kadang ketawa suka malu. Ya begitu juga Tuhan kalau saudara lihat saudara kehidupan saudara nggak berubah-berubah. Udah terima firman yang dasar tapi hidupmu saudara menggele terus. Tapi saya percaya hidup saudara hari ini mulai diubahkan. Amin. Makanya engkau harus dibangun di rumah Allah. Amin. Haleluya.
Waduh, saya belum masuk firman ini. Masih ada 2 jam lagi. Masih kuat. Nah, firman Tuhan berkata, dikatakan Betel. Betel itu artinya rumah Allah. Bukan merek gereja, saudara. Ada banyak nama gereja GBDI, Betel, apa. Ini bukan nama gereja atau organisasi gereja entahlah. Tetapi Betel yang dimaksud di sini ini adalah rumah Elohim, rumah Allah. Sesuatu yang disebut dengan Betel itu belum tentu itu menjadi rumah Allah kalau tidak ada kehadiran Allah di sana. Makanya saya bilang rumah Allah itu bukan bicara bangunan. Katakan yes. Mungkin saudara bangunannya nggak bagus-bagus amat, saudara. Mungkin ada banyak bangunan yang lebih megah. Tetapi yang menentukan kehadiran Allah bukan bangunannya, tapi apakah suara Allah diperdengarkan di sana. Ada orangnya nggak yang mendapat approval dari Tuhan. Nah, itu harus penting, saudara. Dan kemudian di rumah Allah harus ada pengajaran. Makanya saya selalu katakan kita harus ada strong doctrine, amin. Strong frekuensi, strong covenant, strong doctrine, saudara. 2 Timotius, coba buka 2 Timotius pasal 4. Ayat terakhir deh, 2 Timotius, nanti kita sambung lagi. Ayat terakhir, 2 Timotius 3 ayat 4. 2 Timotius 3 ayat 4. Sudah? Belum keluar nih. Yang sudah katakan amin. Kita baca sama-sama. 2 Timotius 3 ayat 1, 2, 3. Karena akan datang waktu. Saudara baca dong. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena akan datang waktunya. Salah ini 2 Timotius. Benar ya? Ayatnya yang ketiga coba. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke 2 Timotius 4 ayat 3. Sorry saudara. 2 Timotius 4 ayat 3. Nah ini. Karena baca sama-sama. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Coba deh ayat 1-2 deh. Kayaknya nggak lengkap ini kalau nggak baca ayat 1-2. 1 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dengar baik, jangan datang ke tempat yang tidak mau membersihkan dosa. Amin. Gereja kalau saudara tidak mau menegur tentang dosa, tinggalkan itu, saudara. Engkau tidak akan jadi apa-apa di sana. Hidupmu akan hancur di sana. Makanya gereja bukan bicara tentang gedung organisasinya, tetapi apakah ada pengajaran di dalamnya? Tegur yang salah, katakan yes. Saya kalau saudara salah, saya tegur. Saya nggak peduli saudara marah dengan saya. Yang penting hidupmu selamat daripada saudara binasa. Katakan amin. Jangan sampai saudara berkata, ya nggak apa-apa lah berdosa. Jangan saudara, kita harus bersih. Selalu saya katakan clean, pure. Katakan amin. Jadi di rumah Allah ada 10 hal. Hari ini saya bagikan 1. Harus ada pengajaran di sana. Amin.
Ada banyak sebenarnya saudara, tapi saya mau cicil satu persatu. Harus ada pengajaran yang sehat di sana, supaya saudara menjadi kuat, supaya saudara menerima makanan yang fresh, bukan yang basi. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati. Masih banyak. Kita sambung lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari.